Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Baik, di video ini saya sedikit menjelaskan tentang penyakit diare. Sebelum itu teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Perkenalkan, nama saya Fatmawati S. Lilo, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang, Prodi Sanitasi, tingkat 3 reguler B. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu penyakit diare, bagaimana penyebab diare, dan bagaimana cara untuk mencegah diare. Baik, teman-teman, menurut WHO, diare adalah suatu penyakit yang ditandai dengan perubahan bentuk dan konsistensi tinja yang lembek maupun mencair dan bertambahnya frekuensi buang air besar yang lebih dari 3 hari yang mungkin dapat disertai. Gejala awal diare yang kita rasakan adalah perut kita terasa mulas, yang kedua tinja cair atau tinja terasa berdarah, yang ketiga mengalami dehidrasi, yang keempat pusing, lemas, dan kulit kering. Sebagian besar disebabkan oleh infeksi kuman usus besar. Namun, teman-teman, diare yang berlangsung lama dapat terjadi akibat radang saluran pencernaan. Teman-teman, ada 6 faktor risiko diare terbagi, yaitu kita jarang mencuci tangan setelah ke toilet. Yang kedua, penyimpanan dan persiapan makanan tidak bersih. Yang ketiga, jarang membersihkan dapur dan toilet. Yang keempat, sumber air tidak bersih. Yang kelima, makan makanan sisa yang dingin. Dan yang keenam, tidak mencuci tangan dengan sabun. Setelah itu teman-teman, penyebab diare. Penyebab diare disebabkan karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, intoleransi terhadap makanan seperti laktosa dan fruktosa. Yang kedua, alergi makanan. Yang ketiga, efek samping dari obat-obat tertentu. Yang keempat, alergi makanan. Pencegahan diare. Di sini saya mau menjelaskan bagaimana cara kita untuk mencegahkan diare. Cara yang pertama, selalu mencuci tangan, terutama sebelum dan sesudah makan, setelah menyentuh daging yang belum dimasak, setelah dari toilet, setelah bersin ataupun batuk. Kita harus perlu mencuci tangan dengan sabun dan air bersih. Yang kedua, cara untuk mengobati diare apabila kita sudah terinfeksi diare. Yang pertama, banyak minum air. Karena kenapa teman-teman? Di saat kita mengalami diare, disitulah kita banyak mengeluarkan cairan yang hilang. Contohnya, ketika kita sudah terkena diare, tubuh kita akan terasa banyak kehilangan cairan. Maka dari itu kita harus banyak minum air. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang bergizi. Mengkonsumsi makanan yang bergizi untuk memenuhi asupan gizi. Contohnya, selama kita terinfeksi diare, kita sebaiknya tidak memakan makanan sembarangan. Dan yang ketiga, menghindari konsumsi makanan yang dapat memperparah diare. Contoh, saat kita diare, hindarilah makan makanan yang mengandung pemanis buatan, berminyak, berlemak, pedas, dan kurang matang. Yang berikutnya, menyesuaikan porsi makanan. Bukan hanya jenis makanan saja yang kita harus perhatikan, tetapi kita juga perlu memperhatikan porsinya. Dan yang berikutnya, minum teh comile. Cara pengobatan diare yang lainnya yang bisa kita lakukan adalah meminum teh comile.
Yang berikutnya, minum obat diare jika perlu apabila kondisi kita masih belum membaik setelah mencoba berbagai cara untuk mengatasi diare. Mungkin dari saya hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman.